melibatkan sodomi, nekrofilia, mutilasi, dan juga kanibalisme. Hai semuanya, terima kasih dengan klik video ini. Balik lagi sama aku Sita Tikarani. Hari ini aku mau ngebahas tentang pembunuhan berantai paling sadis di dunia part 1. Sebelumnya bagi yang belum subscribe, buruan subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa dipencet tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Aku di sini bakalan kasih tahu ke kalian pembunuhan berantai paling sadis di dunia part 1. Apa sih pembunuhan berantai itu? Pembunuhan berantai adalah seseorang yang membunuh orang dalam waktu yang berbeda-beda. Biasanya adalah orang yang diincar oleh pelaku itu adalah orang asing, bukan keluarganya sendiri atau teman dekatnya. Dan motifnya adalah si pelaku merasa senang karena telah melakukan tindakan keji tersebut atau pembunuhan. Dan dia membunuh orang-orang tersebut bukan karena balas dendam, perampokan atau pembunuhan pada sewajarnya. Istilah pembunuhan ini muncul pada tahun 1970-an, di mana sebagai akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang seperti Jack the Ripper. Jack the Ripper adalah salah satu atau disebut banyak orang sebagai pembunuhan berantai paling sadis dan lumayan terkenal di dunia. Meskipun dia membunuh sebelum layaknya pembunuhan berantai ini muncul. Beberapa pembunuh ini adalah rata-rata berprofesi sebagai dokter. Salah satunya adalah Harold Shipman. Dia adalah seorang dokter yang berada di Britania, dan konon katanya dia telah membunuh 250 orang pasiennya. Dan John Spotkin Adams, dia adalah dokter juga yang berada di Britania. Dia telah membunuh 163 pasiennya juga. Pertama, Gilles de Rais. Gilles de Rais ini adalah sosok yang mempelopori apa yang kita sebut dengan pembunuhan berantai. Bangsawan asal Prancis ini merupakan pemimpin pasukan perang dari Santa Joan of Arc sebelum akhirnya menjadi pembunuhan berantai. Dia dituduh telah melakukan penyiksaan, pemerkosaan, dan pembunuhan ratusan anak kecil, terutama anak laki-laki. Dari pengakuan beberapa korbannya, Rais menargetkan seorang anak laki-laki, terutama anak laki-laki berambut pirang dan bermata biru. Setelah dibawa ke tempat tinggalnya, Rais dengan sadis akan memperkosa, menyiksa, dan memutilasi dengan beberapa bagian potongan manusia. Yang mengerikannya lagi adalah ia menikmati tindakan keji tersebut, dan ia mengompor-ngompori pelayannya untuk menikmati juga dan mengikuti tindakan keji tersebut, yaitu penyiksaan, pembunuhan, pemerkosaan, dan memutilasi. 2. Richard Trenton Case. Richard Trenton Case 23 Mei 1950 sampai 26 Desember 1980 adalah salah satu pembunuh berantai paling terkenal di Amerika yang telah membunuh sebanyak 6 orang dalam rentan waktu 1 bulan di California. Trenton mendapatkan sebutan sebagai The Vampire of Sacramento karena kebiasaannya yang meminum darah, yaitu kanibalisme. Alasan mengapa Trenton melakukan pembunuhan tersebut adalah karena ia menderita delusi yang membuatnya percaya bahwa Nazi dan UFO tersebut akan mengubah darahnya menjadi sebuah racun dalam bentuk sabun cuci piring. Ia kemudian percaya bahwa untuk mengatasi hal tersebut, ia harus meminum darah manusia yang lainnya. 3. Jeffrey Dahmer.
Jeffrey Dahmer adalah pelaku pembunuhan berantai yang setidaknya telah membunuh 17 orang, terdiri dari pria dan anak kecil. Selama masa hidupnya, Dahmer pada tahun 1978 sampai 1991, pembunuhan yang dilakukan oleh Dahmer ini termasuk dalam kategori pembunuhan yang paling sadis, di mana juga melibatkan sodomi, nekrofilia, mutilasi, dan juga kanibalisme. Dahmer melakukan pembunuhan pertama kali pada usia 18 tahun kepada pria yang bernama Stephen Hicks. Hicks kemudian diajak ke rumah si Dahmer. Kemudian ketika Hicks ingin pulang, Dahmer melakukan pembunuhan secara sadis kepada Hicks. Pada tahun 1988, Dahmer melakukan tindakan seksualnya kepada remaja dan anak-anak. Yang kemudian di tahun 1991, ia ditangkap polisi karena salah satu korbannya yang melarikan diri dan melaporkan ke polisi atas tindakan keji dari si Dahmer ini. Terdengar tidak masuk akal, tapi Dahmer diberi hukuman penjara selama 937 tahun, yaitu berarti juga adalah di penjara seumur hidup. Menyesal dengan perbuatannya, Dahmer berharap ia akan diberi hukuman mati. Ia kemudian menemui ajalnya pada tanggal 28 November 1994 setelah dipukuli sampai mati oleh tahanan lain ketika sedang bekerja di gym penjara. 4. Albert Fish. Albert Fish dikenal juga dengan nama The Gray Man atau The Brooklyn Vampire. Albert Fish mengaku bahwa ia telah mencabuli lebih dari 100 anak kecil dan menjadi tersangka pembunuhan setidaknya untuk 5 orang. Setelah polisi berhasil mengetahui bahwa Albert adalah seorang pembunuh berantai, Albert mengaku bahwa ia telah membunuh 3 orang. Namun setelah itu, Albert juga mengaku bahwa ia telah menusuk 2 orang lainnya. Ketika menjalani hukuman, beberapa psikiater melakukan beberapa tes terhadap Albert dan diketahui bahwa alasan mengapa Albert dapat melakukan tindakan-tindakan kejam dan mengerikan tersebut adalah karena ia memiliki banyak kelainan seksual. Kelainan-kelainan tersebut mencangkup kelainan seksual atas feses, kelainan seksual atas urin, kelainan seksual atas rasa sakit, dan kelainan seksual atas anak kecil. 5. Andrei Chikatilo. Andrei Chikatilo adalah seorang pembunuh berantai yang berasal dari Ukraina yang memiliki julukan sebagai The Red Reaper. Andrei Chikatilo dituduh telah melakukan pembunuhan sebanyak 53 kali dan salah seorangnya adalah wanita dan anak-anak perempuan. Aksinya tersebut dilakukan pada tahun 1978 hingga 1990. Pada tahun 1978, Chikatilo melakukan aksi pertamanya setelah pindah ke kota Safety. Sesudah itu, Chikatilo tidak pernah lagi melakukan pembunuhan pada siapapun dan pada akhirnya melakukan aksinya kembali sebelum bulan September pada tahun 1983, 1988, Januari 1990, dan November 1990. Kemudian Chikatilo dieksekusi mati dengan hukuman tembak pada tanggal 14 Februari 1994. So itu adalah 5 pembunuhan berantai paling sadis di dunia part 1. And jangan lupa di subscribe. Dan terima kasih banyak udah nonton video aku. And see you di next video. Bye bye.